Ya, halo guys semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau nge-review motor gue si Kurama atau CBR 150 yang ke-45. Kita mulai dari depan aja ya. Di sini ada lampu LED, mereknya tuh Luminous HD. Gua beli sepasang kiri sama kanan. Waktu itu gue dapat harganya sekitar 100.000. Lanjut ke lampu sen. Di lampu sen ini gue ada sen tempel yang tipenya tanam. Ini gue nggak tahu merek apa sih. Ini sih bentuknya nyerupain WR3, cuma mereknya bukan WR3. Ini gue beli seharga 50.000. Itu udah dapat sepasang kiri sama kanan. Sebelumnya itu gue udah pasang lampu sen segitiga di sini, cuma nih kekurangan dari lampu sen segitiga itu sendiri tuh kayak gini nih. Nah tuh body jadi kayak ngelotok gara-gara karet dari lampu sennya itu sendiri. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian mau ganti lampu sen sih jangan pakai model segitiga. Kalian coba cari aja yang model tanam kayak gini nih. Ini murah sih dan banyak juga di pasaran, apalagi di toko online gitu. Lanjut, bagian windshield ini gue cuma tutupin pakai Scott LED. Ini habis sekitar 50.000 karena gue Scott LED-nya itu bagian sini sama bagian ininya nih, spakbor bawah. Jadi ini bukan karbon asli, ini cuman stiker biasa gitu, cuman buat estetika doang sih. Kalau dari jauh kan kayak kelihatan pakai karbon gitu. Lanjut ke spion. Di sini gue pakai model yang CBR 250RR. Ini mereknya Nemo, bukan ori CBR 250-nya. Ini enggak PNP, harus ada beberapa penyesuaian. Kayak contohnya tuh kalian harus ngebor baut dudukan di sini biar bisa masuk ke CBR 150 gitu. Kenapa gue pilih ini? Karena gue suka motifnya, terus juga bentuknya lebar. Karena ini kan kayak ala-ala karbon gitu. Di sini juga karbon, jadi kayak cocok gitulah. Gitu. Harganya sekitar waktu itu gue beli sekitar berapa ya, gue lupa, 200.000 apa berapa gitu. Nah, untuk bagian depan itu aja sih, kayak nggak banyak banget lah, kayak minimalis. Lanjut ke bagian kokpit. Di sini ada gas spontan sama saklar engine cut off dari Sabre. Kenapa gue pasang ini? Karena buat nambah estetika dari motor ini sendiri di bagian kokpitnya. Soalnya di bagian bawaan dari CBR 150 K45 ini dia nggak ada engine cut off nya. Jadi ini gue ngide aja sih sebenarnya masang engine cut off di motor ini, karena ya masa motor fairing nggak ada engine cut off nya gitu. Biar buat nambah fungsionalitas aja sih. Sama ada ProGuard. Ini ProGuardnya besi, kayaknya besi sih. Ini gue dikasih sama teman gue karena dia cuman make buat bagian kanannya doang. Dan untuk informasi, ini tuh sebenarnya untuk ProGuard bagian kiri, cuma gue paksa masuk biar bisa dipakai di bagian kanan gitu. PNP lah, paksa. Nah, lanjut ke harga dari gas spontan sama saklar engine cut off Sabre. Untuk gas spontan sendiri tuh harganya 200.000 sampai
100 ribuan sampai 200 ribu, nggak sampai 300 ribu sih. Waktu itu sini gue dapet sekitar 120-an karena murah, gue beli di toko online. Cuma untuk ke spontan KTC sendiri tuh kayak gampang berkarat ya, tuh begini nih. Ini mungkin nanti kedepannya bakal gue ganti nih bautnya nih, gue bakal rapihin lagi biar nggak karat kayak gini gitu. Untuk engine cut off nya harganya 90 ribu, itu gue beli di toko online. Ini belum termasuk pemasangan. Untuk pemasangan sendiri gue waktu itu di Mahindra Motorsport itu habis 200 ribu karena emang pemasangannya susah banget, dan gue gak mau ngambil resiko lah daripada terjadi penampakan gitu apa kelistrikannya, karena harus ngakalin engine cut off nya. Jadi gue bawa ke bengkel aja. Jadi total untuk harga engine cut off sama ini plus pemasangan itu sekitar 500 ribuan lah. Di bagian kiri ini masih standar bawaan, gue nggak nambah apa-apa. Sama paling ini ada stang GSX, ini gue beli seharga 100 ribu. Murah sih, lebih murah dari Bipro. Sebenarnya gue mau beli Bipro, cuman karena gue nyari budget yang minimalis aja lah, yang gak terlalu mahal dan juga bisa nambah kegantengan motor. Di bagian kokpit sih gue jadi milih yang tipe GSX aja gitu, soalnya kan yang tipe GSX ini juga kalau dipakai nggak terlalu pegel, nggak sepegel kita pakai merek Bipro. Lanjut, ini shocknya gue turunin sekitar 2 cm. Kenapa? Karena biar di bagian sini nih, di bagian bawah shocknya agak padat. Jadi kalau nggak kalian turunin tuh motor CBR K45 sininya agak naik dikit gitu, jadi kayak kurang racing aja lah kalau dilihat-lihat. Sebenarnya sih buat estetika aja, cuma efeknya ya mungkin lebih sedikit pegal dari shock kalau nggak diturunin bawaan gitu. Lanjut, ini ada tank pad ini bawaan, gue beli motor ini bekas, udah dikasih tank pad sama yang punya. Sama ada, cuma kalau gue ngeliat di katalog Honda ini sekitar 150 apa berapa gitu, gue nggak tahu, lupa sih, ntar gue cantumin harganya. Nah, lanjut ke bagian belakang, gue sambil duduk aja. Di bagian belakang tuh ada knalpot. Di sini gue pakai merek RX8. Kenapa gue pakai RX8? Karena knalpot ini bentukannya kayak cocok banget buat di CBR lokal yang K45. Dia kayak agak manjang gitu. Performa juga oke, walaupun cuman gue pakai slip on. Karena emang mesin masih standar juga, gue kayak belum perlu pakai full system gitu. Jadi gue coba pakai slip on aja biar lebih gampang juga kalau misalnya gue bosan ganti knalpot. Untuk harganya knalpot RX8 itu sekitar, ini gue beli bekas sekitar berapa ya waktu itu ya, 500 ribu. Itu gue beli di grup Facebook knalpot lovers, dapat harga 500 ribu. Nah, buat sambungan silinder slip on nya ini gue beli seharga 100 ribu di tukang custom knalpot. Gue beli tuh online, terus gue bawa ke tukang custom knalpot karena lubangnya kekecilan gitu. Jadi saran dari gue kalau mau beli sambungan slip on jangan secara online, takut nggak cocok begitu. Dan untuk bagian belakang sih gue masih mempertahanin tanduknya karena emang ngebantu banget. Sebenarnya lebih bagus kalau misalnya pakai penutup sih, cuma gue kurang suka karena emang jadi susah gitu ngegeser-geser motor kalau di tempat parkir. Jadi gue lebih suka mempertahanin apa adanya gitu. Terus juga spakbornya gue lepas biar nggak terlalu gemuk, terus juga lebih keren lah. Ini gue pakai fender eliminator, gue beli waktu itu seharga 50 ribu di grup CBR lokal.
dia lagi promo sih. Kalau misalnya nggak lagi promo, mungkin seller pada jual seharga 100.000 atau ya 100 ribuan lah. Dan untuk TLTD nya sendiri ini gue bikin sendiri pakai plat bolong tuh. Lupa gue gerinda karena waktu itu, jadi ya biarin aja lah. Ini murah, plat bolong seharga berapa ya, 5.000 apa berapa gitu. Terus gue modif sendiri biar bisa jadi TLTD. Cuma kalau misalnya kalian mau tampilan yang lebih rapi di bagian belakang, gue saranin sih kalian pakai lampu sentry in one aja. Cuma harganya lumayan sih, sekitar 500.000 atau berapa gitu, sekitar 500 ribuan. Makanya gue lebih milih pakai lampu sen variasi aja karena lebih murah gitu. Nanti mungkin kalau udah ada budgetnya bakal gue ganti lampu sen yang tipe 3 in 1. Ya, jadi kira-kira tampilannya seperti ini ya untuk hasil modifnya yang udah gue sebutin tadi. Oh, gue kelupaan satu. Sini gue udah ganti rantai tipe SSS. Ini harganya waktu itu gue beli satu set gear depan sama belakang itu sekitar 500.000. Kenapa gue ganti? Karena rantai bawaan dari motor CBR ini kayak berisik banget lah, kayak udah jadi salah satu penyakit yang umum yang ada di motor ini, yaitu rantainya yang berisik gitu. Ya kayaknya itu aja sih untuk total modifnya. Nanti bakal gue taruh di deskripsi, kalian bisa lihat. Siapa tahu juga bisa jadi referensi modif kalian gitu. Ya, jadi mungkin begini aja penampilannya. Ini gua closingnya mungkin lewat record lain karena emang kondisi suara sekitarnya gak mendukung gitu, karena sebelah rumah gua lagi ada pembangunan rumah. Jadi gua lewat video recorder aja untuk closingnya. Sebagai tambahan sih dari gua, mungkin kedepannya di bagian triple clamp bakal gue modifikasi lagi, bakal gue ganti pakai merek V-Pro karena emang triple clamp bawaannya itu udah kayak agak lecet-lecet gitu sih, karena perlu di touch up lagi biar lebih bagus gitu. Sebenarnya sih motor ini menurut gue dari lahir udah cakep ya. Mungkin di bagian lampu sen depan sama belakang aja yang mungkin harus dimodifikasi karena terlalu lebar gitu ya. Segini aja mungkin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel gua untuk perkembangan channel gua ke depannya, dan bisa bikin gue semangat juga untuk bikin video-video lainnya. Dan untuk video kali ini gue berharap sih referensi modif dari gue ini bisa membantu buat kalian yang lagi cari-cari referensi modif buat motor kalian gitu. Ya, mungkin sekian aja. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.